sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, Saya serahkan kepada Pak Gembala. menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tenangkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tawan pikiran kami, agar pikiran kami fokus kepadamu. Segala kuasa si jahat yang mengganggu pikiran kami, hati kami, kami bersehati, kami tolak, kami usir dalam nama Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya fokus kepadamu. Berbicaralah Tuhan, pakailah hamba-Mu menjadi saluran kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16. Ya. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita berdiri, juga Bapak Ibu yang ada di rumah di mana saja. Dan kalau tidak ada Alkitab, ada di layar di sini, diperhatikan. Saya bacakan ayat 13 dan Bapak Ibu membacakan ayat 14. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu dia memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya ke atas mereka. Ia memberkati mereka. Ya, silakan duduk. Yang berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, dan lebih bahagia lagi mereka
yang melakukan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini, sayang anak seperti Yesus. Mari orang tua yang punya anak, angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Hampir setengah. Ya, sudah sayang anak? Benar. Lihat kiri kananmu, bilang sudah sayang anakmu enggak? Atau dipukuli atau dimarahi setiap pagi. Sebelum pulang sekolah sudah dimarahi dulu. Bagaimana anak itu pinter kalau sudah dimarahi oleh papa dan mamanya waktu pergi. Sekali marah itu putus urat-urat di dalam otaknya itu. Ya. Bilang sayang anak tapi bicaranya sama anak dibilang monyet loh. Kalau anaknya mau melawak, siapa mamanya? Keturunan apa mamanya? Keturunan apa papanya? Ya. Tahu-tahu kejadian terjadi. Umpamanya kita bilang monyet, anaknya jadi monyet. Lalu anaknya juga mama monyet. Jadi monyet mamanya. Ya. Saya percaya pasti kita semua orang tua sayang kepada anak seperti Yesus. Kalau orang tua yang senang marah anak-anaknya, dia tidak tahu tentang dunia anak-anak. Nah, orang tua harus belajar dunia anak-anak. Dunia anak-anak zaman dulu lain sekarang. Kalau dulu itu hanya matanya udah gini, anak itu udah terdiam. Sekarang bicara 100 kali pun dia tidak bergeming. Nah, harus kita belajar ilmu jiwa tentang anak. Kalau dulu otoriter orang tua kepada anak. Tapi kalau kita belajar ilmu jiwa, kalau mereka sudah SMP itu tidak boleh dipukul dan dimarahi lagi. Hanya mengarahkan aja. Kalau kamu melakukan hal ini, akibatnya begini. Kalau kamu tidak belajar, akibatnya tidak naik kelas. Ya, jangan setiap amarah. Tidak perlu. Nanti kalau kamu sudah tua, anak itu juga memarahi kamu. Itu apa namanya itu ya? Apa yang ditabur, itu yang dituai. Kita kalau orang Hindu karmanya, tapi kita apa yang ditabur itu yang dituai. Ya. Kalau sudah disakiti anak, apa yang terjadi? Dia sakiti kita nanti waktu tua. Tidak ada kekuatan lagi. Dia bilang, papa mama tinggal di tempat jompo aja ya. Saya bayarin. Kalau dibayari. Kalau tidak dibayari, sedih. Baru kita bilang, bapak, mama dulu pelihara kamu. Saya bangun waktu malam, waktu kamu Dia tidak ingat itu. Dia ingat apa yang terakhir Bapak Ibu bicara sama dia. Ya, makanya dalam firman Tuhan jangan sakiti hati anakmu, bapak-bapak, ibu-ibu. Hari ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Hal yang pertama, anak itu berdosa. Dari mana kita tahu? Di dalam Mazmur 139 bahwa di dalam kandungan aku
dikandung di dalam dosa. Dan tanpa diajari untuk berbuat dosa kalau dia sudah besar, dia berdosa. Dan itu bisa hilang kalau kita tidak bawa kepada Tuhan. Ya. Jangan menyesal nanti sudah bandel anak-anaknya baru, aduh gimana ya. Makanya jadi contoh kepada anak-anakmu saat teduh, baca firman Tuhan. Sehingga nanti juga anak-anak dia lihat, oh papa saya, mama saya baca firman Tuhan. Saat teduh. Sehingga dia ikuti. Tapi kalau kita biarkan tidak saat teduh, ya, orang tua harus menjadi teladan. Kedua, bawa anak-anak kepada Tuhan. Bagaimana kita bawa anak-anak kepada Tuhan? Waktu kita bergereja, kita ajak mereka datang ke gereja. Waktu beribadah komsel, kita ajak mereka. Ya. Jangan kita bilang, bikin ribut aja kau. Ya. Tuhan Yesus apa katanya kepada murid-murid? Ya. Dia marah kepada murid-murid. Mungkin kita juga sebagai orang tua seperti karakter murid-murid. Ya. Ditegur anak-anak itu jangan. Dulu waktu kita kecil ya, zaman-zaman kita ini, ya, kalau ada tamu anak-anak disuruh minggir. Ya, bagaimana bisa dia mengerti? Dia terbelakang. Ya. Jangan kita lakukan hal-hal yang dulu seperti dulu sampai sekarang udah berubah. Ya. Yang penting kita punya hubungan dengan dia, erat dengan dia, sehingga masalah-masalahnya di sekolah, masalah di luar dia beritahu. Kalau dia diam-diam, itulah bahaya. Karena kita sudah sakiti dia. Banyak anak-anak narkoba itu karena disakiti oleh orang tuanya di rumah. Ingat itu orang tua. Jangan sakiti anakmu. Heboh dulu tahun 80-an. Ya. Orang Indonesia membunuh 3 warga India kalau nggak salah. Karena waktu kecil dia, orang tuanya mengikat dia di pohon yang penuh banyak semut. Sehingga kesakitan dia. Dia tidak membalas kepada orang tuanya, tetapi dia membalas kepada orang lain. Dia sudah tertanam kesakitan, kepahitan di dalam hati. Sehingga di dalam pelayanan pribadi sebenarnya harus tuntas. Bagaimana kehidupan waktu kecil? Ya. Kalau kehidupan kita waktu kecil sudah ada dendam, bisa muncul sesudah kita dewasa. Ya. Apakah dia sekolah teologi atau tidak? Ya. Banyak pelayan-pelayan sekarang ini ya perlu dilayani secara pribadi. Ya. Supaya menjadi berkat bagi jemaat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, bawalah anak-anakmu ke gereja. Dan hari ini ada 3 orang tua, 3 keluarga membawa anaknya kepada Tuhan. Supaya diberkati. Ya. Diserahkan anaknya dan itu sudah ada di dalam perjanjian baru dulu. Yesus waktu 8 hari diserahkan kepada Simeon, imam. Dan Simeon tidak mati sebelum dia tidak ketemu dengan juru selamat.
Yang ketiga, orang tua harus mendidik anak. Jangan ada dalam perkata orang tua, sudah bosan saya mendidik kau ya. Terserah saja, lepas tangan. Nah, itu banyak orang tua. Tidak ada di sini mengaku. Di luar sana. Ya. Lepas tangan. Mendidik anak-anak harus berulang-ulang. Jangan udah 2-3 kali atau apa. Itu firman Tuhan berbicara. Kenapa orang Israel pinter? Orang tua mereka mengajar mereka dalam hukum Taurat dan taat. Orang Israel itu bukan sembarangan, jahat, tidak. Baik-baik mereka. Mereka kita dengar bahwa dia berperang, mempertahankan tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Bukan sembarangan saja. Ya. Kami melihat sekali mereka begitu orang baik. Ya. Waktu kita ke Israel pada 2007, ada teman kita, ibu yang dari Kupang, nggak tahu apakah pikirannya tenang atau tidak, tapi banyak masalahnya. Waktu pertama kita keluar, uangnya 300.000, tinggal di toko karena belanja. Nah, kalau di kita itu sudah hilang. Tidak diketahui lagi. Tapi mereka di sana, mereka nelpon kita, tadi mungkin uang kalian ini ada 300.000. Dan itu mereka bukan kita ambil, mereka datang disuruh orang anak buahnya untuk di mana kita berada, dia kembalikan. Hari kedua ibu yang sama juga. Ya. Kita masuk di dalam tempat tembok ratapan, dan tembok ratapan itu banyak yang berdoa di situ. Ya, ada lubang-lubang di situ dikasih kertas. Ya. Mungkin ibu ini banyak pergumulannya, dia bawa kertas banyak mungkin dan dia berdoa di situ berseduh-seduh. Kita udah keluar dari situ, dia masih di situ. Kita bilang, kok mana ibu ini? Kita telepon, untung aja teleponnya sudah dirubah. Ya, ada biasanya kalau kita sampai ke luar negeri kita ganti telepon. Supaya telepon kita telepon yang Timur Tengah. Lalu kita bilang, ibu pulang saja ke hotel. Lalu dia cari taksi pulang ke hotel, jauh juga. Lalu waktu dia bayar, dia kasih uang, uang dolar. Enggak laku rupiah di situ lagi. Sopir ini dia bilang tidak usah. Ibu tersesat. Coba kalau orang Indonesia itu muter-muter taksinya sampai berapa ratus dulu. Tapi orang itu diantar di hotel, dia tidak menerima apa-apa. Itu orang Israel. Ya. Bila kita memiliki hati seperti itu. Nah, mendidik. Ya, mari kita lihat di dalam Ulangan pasal 6. Ya, bagaimana mendidik anak. Jangan bosan sampai dia mahasiswa, sudah berkeluarga, tidak mendidik lagi. Dia sudah tahu. Ya, mari silakan siapa yang membaca Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9.
Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat 9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Iya. Ya. Orang Israel itu kalau ada kita masuk pintu mereka, di pintu mereka itu ada tertulis ya tentang 10 hukum Taurat. Disimpan itu. Dan mereka anak-anak Israel harus belajar itu. Siapa saja dia harus belajar. Ya. Lalu dia katakan di sini berulang-ulang, bukan sekali. Berulang-ulang. Jangan bosan-bosan mendidik anakmu. Ya. Kalau dia nakal, jangan langsung marah. Ingatkan lagi, jangan nakal nak. Berapa kali? Selama-lamanya. Berulang-ulang. Waktu kita istirahat sebelum tidur bercerita tentang Alkitab. Itu sebenarnya. Waktu kita duduk, kita bercerita. Waktu kita jalan-jalan, ya, jangan hanya mencari durian saja waktu jalan-jalan. Ya. Waktu jalan-jalan, lihat. Nak, ini siapa yang menciptakan pohon durian? Mama atau Tuhan? Ya. Bilang itu Tuhan. Oh iya Tuhan. Sehingga dari kecil dia sudah diajari bahwa yang menciptakan itu Tuhan. Termasuk kita nak. Cerita. Ya. Berulang-ulang di mana? Ya. Waktu di rumahmu. Waktu sedang dalam perjalanan, waktu berbaring, waktu bangun. Orang Israel taat sekali kepada Taurat Tuhan. Dan Tuhan sungguh-sungguh memberkati mereka. Mereka yang terpintar, dokter yang paling banyak itu di Israel. Ahli mereka. Teknologi mereka nomor 1. Ya. Dan kedua, usaha mereka itu bukan wisata. Itu nomor 3 atau nomor 4. Pertanian. Ya. Kalau di Kupang itu mereka berada di sana, bisa menjadi tanah yang subur. Ya. Tanah padang gurun saja bisa menjadi tempat perkebunan yang baik. Dan itu kita lihat. Ya. Dan dulu ada di Afrika itu ada orang yang miskin, salah satu negara. Tetapi sesudah dibangun kerjasama dengan Israel, Israel membantu mereka bagaimana mengairi kebun-kebun, bagaimana subur. Dan mereka sekarang sudah diberkati Tuhan. Nah, kalau negara kita bisa kerjasama dengan Israel, ya. Ada seorang Manado belajar di Israel, hanya dia belajar satu saja, cabai. Bukan karena orang Manado suka cabai yang pedas-pedas ya. Dia belajar
Dan saya dengar itu dia udah beberapa tahun yang lalu sudah mengekspor cabai. Ya. Dan dulu juga ada pendeta Pak Peter dulu, dia belajar ke Israel dan juga banyak dia tolong orang-orang hamba Tuhan untuk belajar di tempatnya. Ya, bagaimana menanam yang baik. Nah, luar biasa orang-orang Israel itu. Ya, dan mereka lebih tinggi pendapatan mereka dari orang-orang Arab itu. Tidak ada orang Israel yang jadi pembantu. Ya, dulu waktu kami ke sana tahun 2010, ya, teman saya itu DPR. Dia bilang, yakin kita belanja malam-malam. Ya, saya beli waktu itu baju hangat 2 jutaan itu. Waktu itu. Tapi waktu kita pergi ke mallnya itu, cewek-cewek Israel itu sepatunya itu 5-15 juta pada waktu itu. Karena dia beli satu sepatu itu, saya bilang berapa harganya Pak? Ini yang murah 5 juta, kalau yang bagusnya itu 15 juta. Oh begitu ya. Nah itu orang Israel itu, nah, makanya orang-orang Palestina itu orang yang bekerja, baik supir maupun penjaga toko. Dan lama-lama juga mereka melihat kehidupan orang Israel, mereka menjadi orang Kristen. Ya, kalau ditutup pintu gerbang, makanya berteriak mereka. Karena tidak ada kehidupan orang Palestina itu. Ya, pekerja-pekerja itu datang dari Palestina. Dan itu tetangganya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Ya, mari kita mendidik anak di jalan Tuhan supaya mereka juga diberkati. Kita diberkati kalau anak-anak kita mengenal Tuhan. Tidak ada pusing lagi mau kemana dia, tetap dia takut Tuhan. Amin. Ya. Didik dari kecil. Dia ingat, oh waktu saya masih kecil, papa saya begini, mama saya begini. Ya, mereka mengingat. Yang terakhir, menyambut kerajaan Allah sebagai layak kanak-kanak. Bukan kita jadi kekanak-kanakan. Banyak Bapak Ibu kalau sudah kekanak-kanakan udah tidak jelas lagi itu ya, kekanak-kanakan. Ya. Tapi di sini bagaimana setiap orang menyambut kerajaan Allah itu seperti anak. Ya. Anak itu polos. Waktu kecil dia polos. Tidak ada politiknya, tidak ada bagaimana cara ini. Dia polos saja, dia kasih tahu apa. Ya. Itulah orang-orang anak-anak itu ya polos. Dan kedua, anak itu rendah hati. Ya, enggak pernah kita bilang, oh anak ini kok sombong amat. Ya. Masih kecil-kecil itu rendah hati mereka. Ya. Kalau kita menyambut Tuhan itu kita harus rendah hati. Ya. Tidak sombong. Orang yang sombong itu Tuhan tidak masuk di dalam hati kita. Ya. Kalau kita melihat di mana air mengalir itu, di tempat yang paling rendah. Ya. Kalau dia tinggi, ya mungkin mujizat juga itu ke atas. Ya. Dan menyalurkan lagi seperti Danau Galilea, dia menyalurkan. Semua minuman orang Israel itu dari Danau Galilea. Dan puji Tuhan tidak habis-habisnya Danau Galilea itu. Ya. Canggihnya orang Israel itu
minum di mana saja ada kerang itu kita minum itu sudah steril. Lebih bersih daripada aqua. Itu kecanggihannya. Ya, hanya kita kadang-kadang waktu itu agak malu-malu juga minum air kerang. Tapi sebenarnya itu lebih baik daripada aqua. Ada yang jual di teman-teman kita hanya agak mahal, 25 juta. Ada yang mau beli? Ya, itu steril, bisa diminum. Dan kalau mandi lebih halus kulitnya karena bersih, mempengaruhi. Ya, itu namanya Bapak Abraham yang ada di Kelapa Gading, dia jual 25 juta buatan Israel. Rendah hati, ya, mengalir. Ya, jangan seperti juga laut mati tidak mengalir lagi karena dia paling dalam 200 meter dari permukaan bumi di bawah dia. Tapi jangan kita bilang tidak ada kehidupan di laut mati. Di laut mati itu lumpur-lumpurnya dijadikan sabun yang terharum. Minyak wangi yang terharum. Ya. Memang orang Israel itu hebat-hebat penelitiannya. Anak itu tulus. Ya, pembawaan anak-anak kita tuh tulus. Kalau kita ini sudah tidak tulus. Ya, karena dipengaruhi orang lain. Anak itu tulus. Anak itu taat. Ya. Kita bilang, ayo ke sini. Ya taat. Nah begitu juga kita yang mau menerima Tuhan Yesus, kita taat kepada firman Tuhan. Anak-anak itu sukacita. Ya. Jarang kita melihat anak-anak yang diam aja, mungkin dia lapar ya. Diam. Tapi biasanya anak-anak hore, sukacita. Nah, begitu juga anak-anak Tuhan. Ya, yang baru menerima Tuhan Yesus sukacita terus. Karakter anak-anak juga berharap dan sepenuhnya dia bergantung kepada orang tua. Waktu kita menyeberangkan anak, dia tidak takut. Dia bilang ada papaku. Ya, dia bergantung penuh. Dia tidak mau tahu, mau ditabrak atau tidak. Tentu orang tua juga hati-hati menyeberangkan anaknya. Karena sayang anak. Ya, bergantung, berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Dan mungkin lagi ada karakter-karakter yang lain. Nah, Tuhan Yesus mau kita ini menyambut kerajaan Allah seperti kanak-kanak, bukan menjadi kanak-kanak. Ingat. Ya. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, beberapa poin tadi. Ya, jangan hanya terakhir menyerahkan anaknya, tetapi didiklah anaknya. Berulang-ulang. Biarlah dia mengenal Yesus Kristus. Kalau dia sudah mengenal Yesus, tidak akan mualaf. Ya. Dia tidak jahat. Ya. Apalagi kalau kita suruh dia baca Amsal setiap hari. Tanggal 1, Amsal 1, hafal. Kalau dia hafal, dia tidak menjadi anak yang tidak baik lagi. Pasti, karena Amsal itu kehidupan sehari-hari. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Kalau kita sayang anak, ya, kita bersedia menderita. Bersedia menolong anak kita walaupun dia jahat. Jangan katakan kamu setan.
Lalu mamanya siapa? Ibunya setan. Ya. Jangan keluar dari mulut kita ini. Ya, kalau kita mau baik, anak kita mau baik, jangan kita menyakiti hati anak-anak kita. Ya, kita mengasihi anak-anak kita. Kita ajar dia dalam ibadah. Kita mendidik dia berulang-ulang walaupun sakit. Ya. Itulah kehidupan. Dan itu yang Tuhan mau. Ya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah. Kami berterima kasih. Biarlah kami menjadi orang tua yang baik, takut Tuhan. Sehingga kami menjadi berkat bagi anak-anak kami. Dan anak-anak kami diberkati menjadi orang-orang yang baik di dunia ini. Menjadi orang-orang yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan sangat baik. Biar di dalam penyerahan anak, Engkau memberkati anak-anak. Biarlah mereka bertumbuh dengan baik. Biar anak-anak menjadi sehat. Dan berkati orang tua mereka Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha. Supaya mereka juga orang tua bisa menyekolahkan anak-anaknya sampai ke perguruan tinggi. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.